Situs bantuan penanganan COVID-19 milik pemerintah Amerika Serikat dipalsukan. Pengungkapan kasus ini adalah hasil kerjasama Polda Jawa Timur dan FBI. Pelaku pemalsuan situs bantuan COVID-19 pemerintah Amerika Serikat ditangkap di Jawa Timur. Modus dari kedua hacker ini dalam melakukan pencurian bantuan sosial COVID-19 tersebut adalah membuat sebuah situs palsu yang desain dan isinya sangat mirip dengan website resmi milik pemerintah Amerika Serikat. Melalui situs palsu tersebut, keduanya berhasil mengumpulkan cukup banyak data dari warga negara Amerika Serikat yang terdampak pandemi COVID-19. Setelah data tersebut terkumpul, keduanya melakukan penipuan kepada pemerintah Amerika Serikat dengan berbekal data curian. Pelaku pun meminta bantuan dampak pandemi ke pemerintah dengan jumlah total lebih dari 500 juta dolar Amerika. Akibatnya, bantuan pemerintah Amerika Serikat sebanyak 500 juta dolar salah sasaran dan masuk ke rekening pelaku. Acara pernikahan Atta Aurel yang dihadiri Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana itu digelar pada Sabtu 3 April. Hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kehadiran para pejabat negara itu menuai kritik publik lantaran saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Publikasi kehadiran Jokowi di pernikahan Atta Aurel melalui akun media sosial resmi Kementerian Sekretariat Negara menuai kontroversi oleh masyarakat. Masyarakat mengkritik publikasi tersebut lantaran pernikahan Atta Aurel dinilai tidak termasuk agenda kenegaraan. Beberapa komentar muncul termasuk dari anggota Komisi Kedua DPR dari fraksi PKS Mardani Alisera menilai bahwa kehadiran Jokowi bukanlah contoh yang baik. Menurut Mardani, seorang pemimpin seharusnya memberikan prioritas waktu untuk hal yang lebih besar. Perusahaan e-commerce Shopee telah memberikan upah rendah kepada para kurir Shopee Express pada Senin 12 April. Kondisi itu yang menyebabkan para kurir Shopee Express di Jabodetabek melakukan aksi mogok kerja sejak 5 hari yang lalu. Hal tersebut berasal dari informasi yang dibagikan oleh Arif Novianto melalui akun Twitter pribadinya dengan username @arifnnovianto_id. Sejak 5 hari yang lalu, kurir Shopee Express di daerah Jabodetabek melakukan mogok kerja. Mereka protes karena upahnya diturunkan dari Rp5.000 per paket, Rp3.500 per paket, Rp2.500 per paket, dan pada awal April menjadi Rp1.500 per paket. Mereka tidak mendapat upah minimum dan jaminan sosial, katanya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika upah mereka diturunkan jadi Rp1.500 setiap paket yang mereka kirimkan ke konsumen, maka kondisi kerja mereka akan semakin berat. Rata-rata satu paket diantar ke konsumen itu membutuhkan waktu 10 menit. Jadi anggap saja 6 paket per jam, artinya 8 jam bisa 48 paket di total menjadi Rp72.000. Dampak dari pemogokan para kurir tersebut membuat barang-barang di gudang Shopee menumpuk, lantaran tidak dikirimkan kepada konsumen. Pemogokan terpaksa ditempuh untuk menuntut manajemen Shopee memberikan kerja layak kepada para kurir. Terjadi kerusuhan di Rutan Salemba Cabang Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat pada Selasa, 8 April. Sel tahanan narapidana kasus terorisme atau Napiter dikabarkan jebol sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Petugas berupaya mengendalikan keadaan dan baku hantam pun terjadi antara petugas dan para napi. Kerusuhan bermula dari cekcok antara tahanan dengan petugas perihal makanan pemberian keluarga yang harus melewati pemeriksaan petugas terlebih dahulu. Ada narapidana yang tidak terima dan memicu keributan. Rabu sore, pihak kepolisian melaporkan bahwa ada 5 anggota Densus 88 anti teror dan 1 orang napiter yang tewas dalam kerusuhan di Makobrimob. Para napiter berhasil merebut senjata petugas dan menyandera 1 anggota Densus lainnya pada saat itu. Rabu tengah malam, napiter berhasil menguasai seluruh rutan Makobrimob. Polisi hanya bisa berjaga di luar gedung.
Kamis dini hari sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, polisi yang disandera berhasil dibebaskan dalam keadaan hidup. Ia mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Pukul 02.18 waktu Indonesia Barat, satu unit mobil Baracuda masuk ke dalam Makobrimob untuk mengambil alih rutan. Polisi memberikan ultimatum terlebih dahulu untuk para tahanan agar menyerahkan diri sebelum melakukan penyerbuan. Ada 145 tahanan yang menyerahkan diri, sementara 10 orang lainnya sempat melawan tetapi akhirnya menyerahkan diri juga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman mati kepada 6 terdakwa teroris pelaku penyerangan Makobrimob di Kelapa II, Depok, Jawa Barat pada 2018. Vonis dibacakan Majelis Hakim pada Rabu, 21 April siang. Hasil persidangan perkara terorisme kejadian di Makobrimob, Rabu 21 April 2021. Semua terdakwa menerima dan tidak menyatakan banding, kata Humas PN Jaktim pada Kamis 22 April. Kapal selam KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang di perairan utara Bali pada Rabu 21 April. Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Dispenal menyebutkan bahwa kapal buatan Jerman tahun 1977 itu sebelumnya telah meminta izin menyelam ke Komandan Gugus Tempur Laut 2 atau Dangus Perla 2 untuk melaksanakan penembakan torpedo SUT. TNI AL langsung melakukan pencarian dengan mengerahkan KRI Raden Edi Marta Dinata 313, KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332, dan KRI Diponegoro 365. Dua negara telah memberi respons untuk memberikan bantuan pencarian, yakni AL Singapura dan AL Australia. Berdasarkan hasil analisis sementara, KRI Nanggala 402 kemungkinan saat menyelam statis terjadi blackout, sehingga kapal tidak terkendali dan tidak dapat dilaksanakan prosedur kedaruratan. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan mengonfirmasi bahwa titik koordinat hilangnya KRI Nanggala 402 terdeteksi di sekitar 60 mil atau 95 km dari utara Bali. Dalam latihan tersebut, KRI Nanggala 402 itu membawa 53 awak kapal dengan rincian 49 ABK, 1 komandan kapal, dan 3 personel arsenal. Setelah berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya KRI Nanggala 402 berhasil ditemukan pada Ahad 25 April. Kapal selam milik TNI AL tersebut ditemukan di sekitar perairan utara Bali oleh Remote Operated Vehicle atau ROV milik kapal MV Swift Rescue yang merupakan bantuan dari pemerintah Singapura. KRI Nanggala 402 ditemukan dalam kondisi terpecah menjadi 3 bagian dan berada di dasar laut dengan kedalaman 838 meter. Kini tengah diupayakan pengangkatan awak kapal selam KRI Nanggala 402 beserta 53 jenazah. Metode-metode untuk mengevakuasi masih terus didiskusikan mengingat kedalaman yang sangat dalam melebihi kejadian kapal selam Argentina.